seluruh prajurit yang sedang melaksanakan pencarian dan pertolongan KRI Nanggala 402 di Laut Bali. Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto akan memasuki masa pensiun pada akhir tahun ini. Dalam beberapa hari terakhir, kembali mengemuka dua nama kandidat kuat yang digadang-gadang akan menggantikan posisi Hadi sebagai Panglima TNI yang baru. Kedua nama itu adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono. Jenderal Andika Perkasa merupakan Kepala Staf Angkatan Darat, lulusan Akmil Angkatan 1987, mengawali karir di Kopassus, dan pernah menjabat Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat. Sedangkan Laksamana Yudo Margono saat ini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Laut merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan 1988. Pernah menjabat Asisten Perwira Divisi Senjata Artileri KRI INS 332. Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies, Hairul Fahmi, berpendapat dua nama yang mencuat, yakni Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono, peluang keduanya terus menguat dan dinilai tanpa celah dari waktu ke waktu. Peluang Pak Andika sendiri memang cukup besar jika pergantian Panglima TNI dilakukan dalam waktu dekat, dan saya kira penundaan akan sangat berdampak pada peluang keterpilihan Pak Andika gitu ya. Sementara itu saya sendiri juga melihat bahwa peluang Yudo Margono cenderung terus menguat ya dari waktu ke waktu. Relatif tidak ada masalah bagi Pak Yudo Margono ini dan bagi organisasi TNI jika pergantian dilakukan sekarang ataupun menjelang masa pensiun Panglima TNI saat ini Hadi Cahyanto. Selain dua nama yang disebut santer menjadi kandidat kuat, masih ada nama dua lagi yang tak menutup kemungkinan berpeluang dipilih Jokowi, yaitu Marsikal Fajar Prasetyo, saat ini menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara dan pernah menjabat sebagai Pangkop Wilhan II, serta legend TNI Eko Margiono kini menjabat sebagai Kepala Staf Umum TNI. Sementara hingga kini, Komisi 1 DPR RI masih belum menerima surat dari Presiden Jokowi yang berisikan nama calon Panglima TNI. DPR mendesak agar Presiden segera memutuskan calon Panglima TNI baru, tentu saja dengan pertimbangan sebagai pelaksanaan hak prerogatif Presiden. Kita berharap jika memang Presiden ingin melakukan penggantian terhadap Panglima TNI, biasanya selama saya menjadi Komisi 1 itu selalu 3 bulan sebelum yang bersangkutan pensiun. Nah, ini ada kendala waktu. Semuanya mampu, memiliki kemampuan yang cukup, ya semuanya kembali kepada kebijakan Presiden lah yang menentukan siapa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 13 Ayat 4 menyatakan, jabatan Panglima sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan. Jika mengacu pada undang-undang itu, giliran calon Panglima TNI berasal dari Matra Angkatan Laut. Namun, siapa yang nantinya memegang jabatan tertinggi TNI ada di tangan Presiden Jokowi yang memiliki hak prerogatif. DPR kini tinggal menunggu surat berisikan nama calon Panglima TNI yang baru untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, kini publik atau kita memang masih harus menunggu keputusan Presiden Jokowi untuk menentukan siapa nama calon Panglima TNI yang baru yang harus diajukan ke DPR lebih dulu untuk menggantikan Panglima TNI saat ini, Hadi Cahyanto. Dari ketiga kepala staf TNI yang ada, dua nama yang paling sering disebut ada Jenderal Andika Perkasa dan Laksamana Yudo Margono yang disebut-sebut menjadi kandidat terkuat yang akan menduduki pucuk pimpinan TNI. Nah, siapakah kira-kira yang berpotensi terpilih menjadi calon Panglima? Apa yang seharusnya menjadi pertimbangan Presiden dalam memilih calon Panglima? Pagi ini kita akan bahas. Ada sejumlah narasumber melalui daring hadirnya, diantaranya ada Bobi Adityo Rizaldi, anggota Komisi 1 DPR RI dan juga dari fraksi Golkar, dan juga ada Koni
Rahakundini Bakri, pengamat militer, pertahanan, dan keamanan. Selamat pagi semuanya, salam sehat Mas Bobi, Mbak Koni. Selamat pagi, Mas Bayu, Bu Koni. Ya, jangan bosan ya, jangan bosan kalau kita undang soal calon Panglima TNI, karena ini gara-gara kolega Anda juga nih. Selamat pagi Bang Effendi Simbolon, yang biasanya ikutan hadir. Dari kemarin tumben-tumbenan Bang Effendi Simbolon nih nggak ngejawab teman-teman media kalau nge-WA atau telepon. Tapi dia ngebom duluan berapa hari yang terakhir itu. Katanya sebentar lagi Pak Andika Perkasa jadi Panglima, kasatnya Pak Dudung Abdurrahman, terus nanti menggantikan Pak Andika. Sekarang dia nggak mau ikutan ngobrol. Selamat pagi deh. Nah, saya ke Mas Bobi dulu. Apa yang disampaikan Bang Effendi dan kemudian memicu kemudian kita ngobrolin lagi calon Panglima, ini sikap dari Komisi 1, apakah demikian, apa itu perorangan aja, Mas Bobi? Ya, mungkin yang disampaikan oleh abang saya itu, Bang Fendi, ada informasi-informasi yang kami juga belum tahu. Tetapi secara formal, belum ada surat dari Presiden untuk pengajuan nama. Betul yang disampaikan rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa biasanya ini pengajuan surat itu adalah 3 bulan sebelum masa pensiun masa pensiun. Dan ini mungkin juga karena kita ini sekarang masih sedang siklus pembahasan anggaran. Siklus pembahasan anggaran ini akan selesai di awal minggu bulan Oktober. Dan Panglima yang sekarang akan pensiun di bulan November. Mungkin selesai setelah waktu itu kemungkinan. Tetapi rasanya kalau di dalam siklus anggaran ini ada pergantian TNI, saya rasa akan membuat rada kompleks lah, karena masih ada satu rapat lagi kita dengan Kemenhan dan juga Panglima TNI. Terkait nama, terus terang ya kami kan tidak bisa menebak-nebak karena bukan tupoksi kami, kecuali ada di dalam konstitusi kita yang mengajukan. Dan di era reformasi ini kan keterlibatan DPR ini kan baru, karena sebelumnya kan Panglima dipilih Presiden dan juga sebelumnya adalah tentaranya memilih sendiri, dan sekarang Presiden memilih tapi harus persetujuan DPR. Kenapa? Ya karena ketertarikan publik atas figur Panglima ini sangat besar, bukan hanya sebagai penguasa 3 matra, tetapi juga biasanya menjadi batu loncatan untuk menjadi tokoh politik besar di Republik. Iya. Kira-kira memang begitu nih nama-nama ini ya. Tapi kan memang nggak perlu sebetulnya saya dan masyarakat yang lain, pemirsa Sapa Indonesia, nebak-nebak siapa lagi gitu. Udah pasti dari 3 nama yang sekarang memimpin 3 matra TNI kan, ada Pak Andika, Pak Yudo, sama Pak Fajar. Udah tinggal dipilih salah satu dari 3 itu. Tapi memang dari 3 ini dikocok-kocok lagi siapa yang jadi gitu ya. Nah biasanya kalau rahasia-rahasia kayak begini nih, Mbak Koni nih, lebih tahu duluan. Mbak Koni, udah ada bocoran belum? Aduh, sebenarnya sih gimana ya, saya tuh menghindari loh membahas usulan Panglima ini karena kenapa Mbak Koni? Begini, dari era 98 ketika TNI direformasi dan dianggap tidak boleh berpolitik itu, makin kesini dan kemarin ini menurut saya udah semakin ada yang salah penerapan Undang-Undang 34 di pasal 13 tentang TNI ini. Oh iya. Coba lihatlah, contoh tadi sampaikan kan, kenapa ada anggota dewan sudah endorse? Kalau saya sih bilang udah endorse tuh, abang kita tercinta satu itu sudah mengendorse calon panglimanya gitu kan. Karena nggak cuma di berita, tapi dia telepon saya sudah meyakinkan, Mbak Koni, udah deh percaya aku, panglimanya tuh Andika Perkasa gitu kan. Wah, itu hebat benar gitu kan. Tapi buat saya beginilah, ini tuh ada hak prerogatif presiden yang kita nggak perlu terus ombang-ambingkan. Tapi lebih penting untuk saya adalah semua kementerian, lembaga kita tuh sudah sangat dipolitisasi. TNI nggak boleh, TNI tidak boleh. Makanya tadi saya bilang dari awal bahwa saya malah akan menghimbau Pak Bobi, menghimbau DPR dan MPR untuk merevisi beberapa pasal di Undang-Undang 34 tahun 2004, terutama pasal tentang penggantian Panglima ini. Intinya begini loh, Panglima itu kan kalau ayat 3 dilakukan berdasarkan kepentingan organisasi TNI. Kalau sudah berdasarkan itu, harusnya tidak ada lagi boleh ada gerakan-gerakan senyap atau tidak senyap yang terjadi
yang membuat mekanisme sebaik apapun, secanggih apapun, separipurna apapun menjadi tidak lagi hebat gitu loh. Karena kan ada proses, kalau dulu tuh sebelum 98 setelah Wanjakti, maka presiden lah yang kemudian menentukan kepala staf dan panglima TNI. Nah inilah yang sekarang akan saya minta sebenarnya mungkin DPR dan MPR untuk kemudian merevisi pasal itu saja misalnya. Karena pasal untuk undang-undang TNI semua udah bagus ya. Tapi tentang ini tuh karena sekarang saya masih melihat misalnya tadi Dewan sudah bisa endorse anggota Dewan. Kemudian ada fake news dengan mengatasnamakan mahasiswa meretain gitu semua. Kita cek nggak ada gitu. Jadi akhirnya menurut saya terjadi perang. Nah kalau ditanya perangnya apakah antara tentaranya atau antara calon panglima, belum tentu. Yang perang adalah sipil-sipilnya atau partai-partai di baliknya yang ingin sekali calon-calonnya ini menjadi gitu loh. Dimengerti. Nah, menurut saya, ya kan, menurut saya ini akan merusak TNI kita gitu. Sementara saya merasa garda terdepan bangsa kita itu TNI, dan itu yang sama sekali tidak boleh dimasuki ranah politik senyap atau tidak senyap, langsung atau tidak langsung, apalagi terkait kepemimpinan kepala stafnya dan panglimanya. Jadi saya betul-betul mengalami tahun ini tuh agak berbeda. Sekali lagi mungkin puncaknya abang kita yang tercinta sudah endorse dan telepon itu tadi. Iya nih, Bang F ya, Bang Effendi. Biasanya saya manggilnya Bang F aja. Pagi ini nggak bisa ikutan. Nggak tahu nanti kalau tiba-tiba nyambung, silakannya itu Bang Effendi bisa menghubungi kita. Nah, Mas Bobi, ada setujunya juga saya sama Mbak Koni, seolah-olah siapapun dari 3 kepala staf yang saat ini, koreksi saya Mbak Koni, Mas Bobi ya, itu kalau mau jadi panglima bisa deket-deketin presiden, bisa deket-deketin partai politik, sehingga kemudian bisa lebih sering disebut namanya, kira-kira kayak gitu kan ya Mbak Koni? Sehingga nanti begitu... Mas Bayu, kebalik Mas Bayu. Bukan mereka yang mendekati. Atau sebaliknya. Yang mendekati mereka. Ya, Oke. Ya, nah hal-hal semacam ini kan yang sebetulnya kemudian kita hindari. Nah Mas Bobi, bagaimana supaya kekhawatiran Mbak Koni ini nggak terjadi? Karena kan TNI nggak boleh, simpelnya saya mau bilang, TNI harus netral. Benar-benar untuk bangsa dan negara gitu kan Mbak Koni, Mas Bobi? Gimana DPR nanti melihat ini semua? Jadi begini, dalam undang-undang tersebut itu tadi disampaikan bahwa kalau zaman revolusi tentara memilih panglimanya, zaman Orde Baru presiden memilih panglimanya, zaman sekarang presiden mengajukan dan DPR menyetujuinya. Kenapa? Karena ini kan kita masih check dan balance. Militer sendiri memiliki sifat keistimewaan yaitu sifat koersif, dia bersenjata. Itu yang paling utama. Nah sekarang di Undang-Undang 34 itu kuasa atas senjata itu di kementerian atau dikuasakan kepada bukan sipil lah, inilah penguatan dari kabinet presiden. Akan tetapi panglima itu secara struktural dia masih memegang komando koersif yang sangat istimewa yang perlu juga ada check and balancesnya. Oleh karenanya waktu di awal tahun 2004 itu reformasi TNI, salah satunya adalah ada keterlibatan publik di situ untuk memastikan bahwa tentara ini netral. Kalau tentara terlalu dekat dengan pemerintahan dikhawatirkan represif, takut, kayak gitu. Kalau misalkan itu tidak ada campur tangannya publik sama sekali, nanti dia nggak nurut sama presidennya. Nah itu kira-kira mekanisme yang menjadi dasar waktu tahun 2004 itu dibuat dalam klausa di Undang-Undang TNI. Jadi kalau mungkin tadi pencerahan dari Ibu Koni jangan dipolitisasi, tapi ya karena kita waktu reformasi dulu ya semuanya dimasukkan di politik, makanya ada komisi-komisi, ada lembaga-lembaga ad hoc yang harusnya itu semua sudah selesai sekarang. Tetapi ya itu karena publik tidak terlalu percaya, tidak mau eksekutif heavy, harus ada partisipasinya. Oleh karenanya termasuk urusan pemilihan panglima itu sudah masuk ranah ada representasi publik di situ. Oke, nah itu yang kita harapkan. Tapi Mbak Koni, Mas Bobi, saya tadi menggarisbawahi juga yang tadi Mas Bobi sendiri katakan gitu. Ini buat pencerahan kita juga. Kalau udah jadi Panglima TNI, siapapun dia, itu kan highlight tuh. Media, publik akan selalu melihat begitu. Mau nggak mau memang dia jadi sorotan begitu dalam kurun waktu berapa waktu, bahkan singkat sekalipun karena mungkin memasuki masa pensiun. Nah Mbak Koni, bagaimana tuh menjaga bahwa siapapun yang menjadi panglima, sebutlah dalam hal ini misalnya kalau sekarang ini ada 3 kepala staf, ada Pak Andika, Pak Yudo, Pak Fajar, menjaga mereka
melihat mereka betul-betul untuk TNI, untuk bangsa dan negara. Nggak tergoda sama godaan-godaan setelah jadi Panglima. Mungkin jabatan publik, bisa ada 2024, ada masa pilkada dan pilpres. Nah kan itu juga mesti dijaga tuh. Nah ini semua sebetulnya udah ada di dalam TNI sendiri. Sehingga kita sebetulnya siapapun yang maju itu TNI dan NKRI. Begitu Mbak Koni, itu kita jamin. Begini, makanya kalau saya bilang, kenapa tadi apa yang disampaikan Pak Bobi itu sudah sangat betul ya. Tapi kembali, kita harus underline tentang pengangkatan dan pemberhentian Panglima itu atas kepentingan organisasi TNI. Nah yang saya lihat perkembangannya, kan tadi pada saat pembukaan Mas Bayu sendiri bilang, saya kadang-kadang tahu apa yang orang nggak tahu gitu kan. Dan yang tadi saya sampaikan tentang ucapannya Bang Simbolon kita tercinta kan nggak cuma sampai situ gitu. Misalnya saja, saya tahu beberapa kali ketua partai politik tertentu mengajak dinner kepala staf kita salah satunya gitu kan. Salah satu kesempatan malah saya diundang. Saya bilang buat apa saya diundang gitu kan. Nah jadi ada semacam campaign ya, atau kita gerakan semacam itulah. Nah, ini yang saya sampaikan dalam pemilihan Panglima lalu, termasuk pada saat pemilihan Pak Hadi, saya tidak mengalami itu gitu. Belum lagi juga tentang berita-berita yang dimunculkan. Apapun itu, menurut saya dengan era sekarang teknologi informasi seperti ini akan semakin menajam gitu. Mbak Koni, kenapa kali ini sampai segitunya? Kenapa kali ini sampai segininya? Mungkin tadi karena pertama tadi kan saya bilang ada yang saya sampaikan apa yang disampaikan oleh Abang Simbolon tentang kalau Pak Andika jadi karena Pak Andika nextnya apa gitu misalnya kan. Nah menurut saya kan kalau memang sudah mekanismenya diketahui DPR seperti ini untuk apalagi tadi ada pasal 2 pengangkatan dan pemberhentian Panglima itu dilakukan oleh organisasi. Saya mau balik lagi ke situ gitu bahwa apa yang diperjuangkan Pak Laksamana Widodo pada saat reformasi TNI dan ketika dinyatakan bahwa supremasi sipil over military memang betul tapi sekarang itu sudah over supremasinya gitu. Contoh, hak presiden sudah diambil oleh endorsementnya DPR misalnya gitu kan. Itu kan nggak boleh terjadi. Nah jangan sampai gerakan-gerakan seperti ini tadi termasuk undangan-undangan makan malam. Saya tekankan sekali lagi, setahu saya yang selalu mengundang itu civilian. Apakah dia petinggi partai, apakah dia ketua partai, apakah apapun, tapi dia selalu civilian politician gitu kan. Nah ini supaya kita bisa reduce gitu. Karena sekali lagi mereka pun manusia gitu loh Pak Bayu. Bisa tarik, digadang-gadang dan apalagi diGR-GR-kan. Kalau saya boleh ngomong diGR-GR-kan, ya boleh aja gitu. TNI juga manusia kan. Nah ini yang sebenarnya menurut saya tadi dari awal bilang, harusnya sekali lagi saya hanya relay satu lah kepada bangsa ini gitu. Karena yang lain sudah terlalu begitu kental politik. TNI jangan sampai berpolitik karena PR-nya masih banyak banget gitu. Kalau kita belum masuk nih ke PR Panglima berikutnya apa kan? PR-nya itu akan sangat besar. Pencapaian Pak Hadi itu sudah sangat baik dan bagaimana mempertahankan keseimbangan di dalam TNI sendiri, kemudian bagaimana kerjasama dengan Polri itu sudah sangat hebat. Nah ke depan PR kita tuh makin banyak ada dampak geopolitik kawasan yang semakin mengemuka bukan cuma Sumatera Laut Cina Selatan gitu. Dampak akan terbentuknya proksi Afghanistan, Pakistan dan India Cina misalnya. Itu kan akan membuat kawasan juga berubah dan kita akan melihat divisi infanteri 25 misalnya Amerika yang selama ini ada di Timur Tengah akan balik ke kawasan dan pastilah akan menyerap atau terserap ke daerah-daerah kita. Gitu. Menarik nih informasi-informasi di balik layar dari Mbak Koni yang kemudian sekarang terjadi seperti saat ini dan saya mengerti concernnya. Mudah-mudahan ini tidak sampai mengganggu hal-hal yang kita inginkan terjadi di TNI, menjaga apa yang sudah dicapai oleh Panglima sekarang Pak Hadi, dan terus untuk NKRI yang punya PR-PR yang sekarang sedang berjalan. Tapi saya masih penasaran nih, walaupun kita sebentar lagi harus jeda, Mbak Koni dan Mas Bobi, masalahnya Pak Presiden kita yang satu ini nih, Pak Joko Widodo suka bikin kejutan gitu. Jangan-jangan Bang Effendi kena prank juga dari Pak Jokowi. Kita lihat ya kemungkinan itu. Tetap bersama kami. Mas Bobi dan Mbak Koni akan menyampaikan analisa lainnya. Kami segera kembali.